Rasul. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Cinta dulu baru nikah atau nikah dulu baru cinta? Dua nana. Kalau cinta dulu baru nikah, apa yang kamu cintai kalau hilang ketika pernikahan, kamu yang akan rugi. Kamu bakal menyesal. Nikah dulu aja. Nanti benih-benih cinta itu akan muncul. Ada yang udah nanya belum? Di kertas. Kalau udah nanya bisa diambilin aja kakak. Ikhwan ada yang mau nanya enggak? Ikhwan beres. Gak ada yang nanya. Ahwat ada yang mau nanya? Udah ditulis? Oh udah ditulis ya. Yang udah ditulis bisa di estafetin. Ada yang mau diambil kak? Itu kak. Yang ini kak. Udah sekarang mah teh. Yang ahwat buktiin kalau hijab kita simbol keindahan akhlak kita. Bagus tulisannya. Ada yang bilang pernikahan tanpa pertimbangan akan berujung pada kebimbangan dan kegamangan ataupun penyesalan. Pertimbangan apa saja yang harus kita persiapkan sebelum memutuskan untuk menikah, supaya tidak ada penyesalan setelah pernikahan, karena banyak sekali wanita yang menyesal setelah menikah. Wanita yang menyesal setelah menikah. Sip. Kayaknya mungkin dulu di Mamam pernah kayak gitu. Kayaknya ya. Mamam pernah menyesal mungkin dulu nikah sama saya. Tapi hari ini mantan saya nyesel ninggalin saya. Kemenangan yang paling terbaik gitu. Ting oke sih tapi karena orangnya miskin. Ada nggak sih yang wanita yang menyesal? Iya, mungkin ada. Tapi saya maksudnya, saya lihat dari pengalaman saya aja ya teh. Istri saya itu bisa sabar ngadepin saya itu nilai plus buat saya. Jadi kalau untuk memenuhi kaidah syar'i, untuk dia minta cerai itu bisa banget. Orang kasar aku dulu galak banget, sholat gak pernah. Lah subhanallah. Ketika dia bilang menyesal, itu hanya makin bikin dia terpuruk sebenarnya. Yang dia lakukan cuma apa? Wasta'inu bisobri sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal rasul. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Cinta dulu baru nikah atau nikah dulu baru cinta? Dua nana. Kalau cinta dulu baru nikah, apa yang kamu cintai kalau hilang ketika pernikahan, kamu yang akan rugi. Kamu bakal menyesal. Nikah dulu aja. Nanti benih-benih cinta itu akan muncul. Bahkan saking indahnya cinta itu, kamu akan memandang kekurangan yang ada di suami itu menjadi suatu keberkahan buat kamu. Wasilah hidayahnya dari kita biasanya. Hanya saya pernah bilang dan cerita di Tasikmalaya ini. Kenapa istri papap sabar ngadepin papap? Dia cuma bilang, semoga saya bisa menjadi wasilah hidayah supaya kamu bisa dekat dengan Allah. Sehingga akhirnya saya bisa menerima bahwa saya dipersatukan kamu itu mungkin saya akhirnya menyesal dan gak mau. Tapi ketika saya pikir lagi, oh ini adalah jalan dari Allah supaya saya bisa menghantarkan kamu untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya sakit, terluka, menangis, terkhianati, terzolimi, terluka, menangis.
tapi ku terima semua keputusan yang telah kau buat. Satu aja yang harus kau tahu, ku akan menanti kamu untuk kembali sama-sama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masalahnya dia akan paham bahwa akhirnya kalaupun dia sakit, tersiksa, tersakiti di dunia, terkhianati di dunia, dia kasih kebaikan sama Handi Boni tapi nggak dibalas terus sama Handi Boni. Dia berikan kelembutan tapi Handi Boni balas dengan kekasaran. Dia tahu bahwa Allah itu melihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran itu sesuatu yang berat bagi kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang seperti apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Quran surat Al-Baqarah ayat 44-45. Dia menyadari bahwa ini segala sesuatu yang terjadi sama saya ini Allah tahu kok. Dan yang paling terbaik saya kembalikan semua urusan kepada Allah. Kalaupun saya harus meninggal dalam membersamai dia yang terus menyakiti saya, insya Allah saya ada dalam kesyahidan dalam dakwah ini. Suami kurang setoran dikit, gugat cerai. Suami marah sedikit, gugat cerai. Sabar besti, nggak pakai gejolak ya. Sabar aja. Maka pertimbangan apa yang dilakukan sebelum menikah? Maka Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa fasfar bizatidin taribat syada. Kalau kamu pengen menikah, yang pertama kamu cek dulu masalah agamanya dulu. Bagaimana sholatnya, gimana pemahamannya tentang ilmu agamanya, gimana kebiasaannya, gimana hubungan dengan orang tuanya, gimana lihat sikap-sikapnya sama ibunya, lihat sikap dan kebaikan sama ibunya, liatin aja. Dan tanya langsung sama ibunya, gimana sikap dia sama ibu. Tanya aja. Nah itu namanya proses ta'aruf. Ta'aruf, saling mengenal. Lalu kemudian apa pertimbangan yang berikutnya? Setelah pertimbangan dari agama, lihat juga kemudian pertimbangan motivasi hidupnya. Dia mau apa ke depannya? Lihat apa yang dia tuju, apa yang jadi tujuan dia. Perencanaan ekonominya mau kayak gimana? Mohon maaf, dalam artian udah ada pekerjaan atau belum? Kalaupun belum ada kerjaan, apa yang sedang kamu ikhtiarkan? Mau dagang apa? Dagang kaos kaki, dagang kolor, nggak apa-apa. Dagang cilok, nggak jadi hina. Yang penting dia ikhtiar jadi mulia. Ngapain daripada ngebegal, ngerampok, judi, slot. Aneh saya ada kok ada. Subhanallah, saya tapi kadang gemes banget itu. Udah miskin, banyak utang, malah main judi lagi. Nambah-nambah masalah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tajannub, orang yang sering main judi dan minum khamar, jauhin. Jangan duduk bareng dengan dia, jangan bisnis bareng sama dia, dan jangan berteman, berkawan dengan dia. Jauhin. Rugiin kamu nantinya. Karena orang yang sering minum khamar dan sering judi, itu pasti lupa zikrullah, lupa ingat sama Allah. Dan yang kedua, dia pasti akan melalaikan sholat. Yang ketiga, emosional banget. Emosional banget. Yang berikutnya apalagi? Dia banyak masalah itu. Judi, J-nya apa? Jual sana sini. Ini dijual buat jadi modal slot, pot. Buat tambah deposit, jual ini, jual itu. Utangnya di mana-mana. D, dibenci banyak orang. I, istri dan anaknya dibiarin. Serius, coba tanya yang suaminya sering judi deh. Ada di sini, kayaknya. Tuh pertimbangan berikutnya teh. Ya. Dan berikutnya ya pertimbangan mental. Tanya apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, apa yang dia pengen, apa yang dia nggak pengen. Selebihnya kita ketemu setelah menikah, lihat aja sikapnya gimana. Oh ternyata dia mau hitut teki ya gini kan, prep. Kan suka ada adab-adab yang lucu-lucu ya pas nikah tuh. Pokoknya seru deh.